Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Seperti biasa, kita bakal bahas rangkaian kabar sepak bola terbaru, mulai dari kejadian unik, transfer pemain sampai hasil pertandingan. Langsung kita mulai berita pertama hari ini. Kita mulai dari kejadian tak biasa di perjalanan Sao Paulo. Sao Paulo mendapat kejadian tak biasa jelang duel Copa Sudamericana melawan Bolívar di La Paz. Bus yang seharusnya mengangkut rombongan klub dari Santa Cruz de la Sierra justru disita polisi setelah ditemukan 86 kg ganja di dalamnya. Menurut laporan Diario AS, bus milik perusahaan Buses Cosmos itu diamankan di sekitar Cochabamba, Sao Paulo, kemudian memilih terbang ke Santa Cruz dan langsung menuju La Paz demi mengurangi efek ketinggian sekitar 3.600 meter. Dari masalah perjalanan, kini beralih ke persoalan utang klub. Memphis Depay terancam membawa Corinthians ke FIFA gara-gara utang yang belum dibayar. Menurut laporan UOL, klub Brazil itu masih punya kewajiban sekitar 42 juta real Brazil. Tagihannya mencakup cicilan bonus tanda tangan, hak citra, hingga bonus performa selama Depay bermain di sana. Masalah ini muncul setelah Corinthians memutuskan tidak memperpanjang kontraknya. Jika gagal melunasi utang, Corinthians bisa kena sanksi olahraga, termasuk larangan mendaftarkan pemain baru di bursa transfer. Dari sengketa kontrak, kita masuk ke bursa transfer Eropa. Galatasaray resmi mengajukan tawaran 45 juta euro untuk Gabriel Martinelli kepada Arsenal. Menurut Sky Sport, proposal itu sudah masuk, tetapi The Gunners belum menentukan sikap. Martinelli kini jadi prioritas utama klub Turki tersebut setelah upaya mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan tak berjalan mulus. Arsenal sendiri disebut memasang harga lebih tinggi dan belum berniat melepas sang winger tanpa mendapatkan pengganti yang sepadan. Apalagi kontrak Martinelli tinggal masuk tahun terakhir, meski Arsenal punya opsi perpanjangan. Kalau Martinelli masih ditunggu keputusannya, Lukaku sudah resmi pindah. Romelu Lukaku resmi bergabung dengan Fenerbahce setelah klub Turki itu mengumumkan transfer sang striker. Penyerang Belgia berusia 33 tahun ini pindah dari Napoli dengan kontrak 1 tahun plus opsi perpanjangan semusim. Fenerbahce menebus Lukaku dengan mahar 6 juta euro ditambah bonus. Kepindahan ini terasa menarik karena Lukaku masih membawa pengalaman panjang dari Premier League dan Serie A. Fenerbahce pun berharap ketajamannya bisa jadi tambahan penting. Dari Lukaku, ada striker lain yang memilih melanjutkan karir di Turki. Dusan Vlahovic akhirnya punya pelabuhan baru setelah berpisah dengan Juventus. Striker Serbia itu resmi bergabung dengan Besiktas sebagai pemain bebas transfer. Vlahovic menaikkan kontrak 3 tahun hingga Juni 2029. Gajinya cukup fantastis, sekitar 8-10 juta euro per musim. Kepindahannya ini ikut dipengaruhi sosok Vincenzo Italiano, pelatih Besiktas yang pernah menangani Vlahovic di Fiorentina. Kini, Vlahovic punya kesempatan menghidupkan lagi karirnya di Turki setelah perjalanan yang naik turun bersama Juventus. Setelah kabar transfer, kini giliran perubahan besar di kursi pelatih. Xavi Hernandez resmi punya pekerjaan baru. Mantan pelatih Barcelona itu ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda dengan kontrak 4 tahun sampai 2030. Xavi bahkan tercatat sebagai pelatih asing pertama yang menangani Orange sejak 1978. Ia juga dikabarkan ingin membawa mantan striker Belanda, Patrick Kluivert, masuk ke staf kepelatihannya. Meski belum ada konfirmasi resmi, penunjukan ini sekaligus menandai kembalinya Xavi ke dunia manajemen setelah 2 tahun vakum sejak meninggalkan Barcelona pada akhir musim 2023-2024. Dari perubahan di timnas, kita lanjut ke kerjasama besar Bayer. Bayern Munchen resmi menjalin kerjasama jangka panjang dengan Google mulai musim 2026-2027. Raksasa teknologi Amerika itu bakal jadi sponsor tim putra dan putri dengan Gemini sebagai consumer all partners. Pertama Bayer dan Google Pixel sebagai partner smartphone resmi. Menurut laporan Bild, nilai kontraknya lebih dari 10 juta euro per tahun, membuat Google masuk level platinum. Menariknya, pemain Bayer tetap bebas memakai iPhone. Jamal Musiala dan Julia Quinn diproyeksikan jadi wajah utama kampanye. Dari kerjasama komersial, kita masuk ke laga perebutan trofi. PSG meraih gelar UEFA Super Cup 2026 setelah menang susah payah 2-1 atas Aston Villa. Kvicha Kvaratskhelia membawa PSG unggul di babak pertama sebelum Brian Macho yang baru berusia 17 tahun menyamakan skor untuk Villa. Desire Doué kemudian menjadi penentu kemenangan PSG lewat golnya di babak kedua. Hasil ini membuat PSG membuka musim 2026-2027 dengan trofi sekaligus mempertahankan gelar UEFA Super Cup untuk 2 musim beruntun.
Kemenangan PSG tak lepas dari satu nama yang kembali menentukan. Desire Doué kembali membuktikan kalau laga final adalah panggungnya saat PSG menghadapi Aston Villa. Ia dinobatkan sebagai Player of the Match. Catatannya juga luar biasa. Assist di final Coupe de France 2025, 2 gol plus assist di final Liga Champions 2025, assist di final Intercontinental Cup 2025, lalu mencetak gol di final Piala Super Eropa 2026. Jadi, Doué bukan cuma ikut mengoleksi trofi, tapi terus hadir di momentum penentu. Era emas PSG rasanya memang sulit dipisahkan dari Golden Boy satu ini. Selain Doué, PSG juga punya mesin serangan yang sedang panas. Kubica Kvaratskhelia lagi benar-benar panas di kompetisi UEFA. Dalam 9 laga terakhir, winger PSG itu sudah terlibat dalam 11 gol dengan 8 gol dan 3 assist. Bahkan, catatan 2026 menunjukkan Kubica Kvaratskhelia punya 13 kontribusi gol dalam 12 pertandingan Eropa. Konsistensinya terlihat saat menghadapi Sporting, Newcastle, Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern, Arsenal, hingga Aston Villa. Sejak pindah dari Napoli, perannya makin penting sebagai motor serangan vertikal PSG di bawah Luis Enrique. Performa para pemain PSG juga memperkuat catatan sang pelatih. Luis Enrique makin sulit dihentikan bersama PSG setelah membawa klub meraih Liga Champions. Pelatih asal Spanyol itu kini kembali mengangkat trofi UEFA Super Cup. Menurut Squawka, Enrique menjadi salah satu dari hanya 3 pelatih yang sudah memenangkan ajang ini minimal 3 kali bersama Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola. Hebatnya, Enrique punya rekor sempurna 100% di final Super Cup. Opta juga mencatat PSG jadi tim keempat yang mampu menjuarai ajang ini 2 musim beruntun. Kini, Enrique resmi menjadi pelatih dengan koleksi trofi terbanyak dalam sejarah PSG. Di sisi lain, final Super Cup kembali jadi mimpi buruk Unai Emery. Unai Emery memang rajanya Europa League, tapi ada satu trofi Eropa yang selalu lolos dari tangannya, Super Copa Eropa. 4 kali tampil di final, 4 kali pula Emery harus menelan kekalahan. Menurut catatan yang beredar, semuanya terjadi bersama klub berbeda. Pada 2014, Sevilla kalah dari Real Madrid. Lalu Barcelona menang atas Sevilla pada 2015. Tahun 2021, Villarreal takluk dari Chelsea. Terbaru, Aston Villa kembali gagal saat menghadapi PSG di 2026. Europa League boleh jadi wilayah Emery, tapi Super Copa Eropa masih jadi kutukan. Dari catatan Super Cup, kita kembali ke pergerakan transfer Italia. Thomas Christensen tinggal selangkah lagi menjadi pemain Atalanta setelah dijadwalkan menjalani tes medis pada Kamis. Baik Udinese itu akan menuntaskan proses kepindahannya ke Bergamo setelah kedua klub menyepakati nilai transfer 22 juta euro plus bonus 3 juta euro. Udinese juga mendapat 10% keuntungan dari penjualan Christensen di masa depan. Kedatangannya belum menutup peluang Atalanta mengejar Alessio Romagnoli yang masih diinginkan Maurizio Sarri. Masih dari Italia, kali ini kabarnya datang dari sisi bisnis Lazio. Lazio resmi mengakhiri kerjasama sponsor utama dengan Polymarket setelah tersandung masalah regulasi di Italia. Padahal nilai kontraknya mencapai 22 juta euro dan awalnya berlaku sampai Juni 2028. Menurut laporan The Laziali, keputusan ini diambil bersama setelah otoritas Italia memblokir Polymarket karena dugaan menawarkan layanan taruhan tanpa izin. Pengadilan Administratif Regional juga menolak banding darurat perusahaan. Meski logo Polymarket tak bisa lagi tampil di jersey, Lazio tetap menerima sekitar 9,5 juta euro untuk musim 2026-2027. Setelah Lazio, perhatian beralih ke Inter yang bergerak di bursa. Inter Milan bergerak cepat mencari pengganti Denzel Dumfries yang dilepas ke Real Madrid. Fabrizio Romano kini mengonfirmasi transfer Jet Spence dari Tottenham Hotspur dengan status here we go. Inter harus merogoh 31,5 juta euro untuk memboyong bek sayap Inggris berusia 26 tahun itu. Spence juga sudah menyepakati kontrak pribadi karena memang ingin pindah ke Italia. Performanya bersama Inggris di Piala Dunia 2026 ikut mendongkrak namanya. Inter sudah menemukan pengganti Dumfries. Roma pun menambah amunisi di posisi bek kanan. AS Roma resmi mendapatkan Nigel Molina dari Atletico Madrid. Bek kanan asal Argentina itu dikontrak sampai 2030 setelah transfernya rampung di kisaran 18 juta euro. Molina juga bakal menerima gaji sekitar 2,75 juta euro per musim plus bonus 750.000 euro. Kedatangannya menambah kekuatan Roma setelah sebelumnya merekrut Santiago Castro dan Konstantinos Koulirakis. Molina bukan pemain sembarangan. Ia merupakan juara Piala Dunia 2022 bersama Argentina dan baru saja meraih medali runner-up di Piala Dunia 2026. Dari Roma, kita lanjut ke Juventus yang memperkuat lini belakang.
Juventus mendapatkan tambahan penting di lini belakang jelang musim 2026-2027. Menurut laporan eksekutif Tribuna, John Lucumi sudah bersiap menjadi pemain baru Bianconeri setelah meninggalkan Bologna. Bek asal Kolombia itu ditebus dengan mahar 20 juta euro plus bonus yang dibayarkan dalam skema 4 musim. Lucumi tampil kuat bersama Kolombia di Piala Dunia 2026 dan kini bakal bekerja di bawah Luciano Spalletti. Kehadirannya diproyeksikan memperkuat Juventus di Serie A dan Europa League. Atletico mendapat tambahan pemain, tapi juga harus kehilangan salah satu penyerangnya. Alexander Sorloth harus menepi sekitar 4 pekan setelah mengalami cedera otot saat latihan Atletico Madrid pekan lalu. Menurut laporan Carrusel Deportivo, striker Norwegia itu dipastikan melewatkan awal musim La Liga. Atletico dijadwalkan menghadapi Malaga pada 19 Agustus, lalu Villarreal dan Sevilla di bulan yang sama. Menariknya, namanya juga masih ramai di bursa transfer karena sejumlah klub tertarik memboyongnya. Cedera ini jelas bikin situasi sang striker makin menarik. Belum selesai soal Atletico, masa depan Julian Alvarez juga ikut jadi perhatian. Julian Alvarez dipastikan belum bisa meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas ini. Menurut laporan Kadinasar, Direktur Atletico Matteo Alemany sudah bertemu Alvarez dan menyampaikan bahwa peluang pindah ke Barcelona kini ditutup. Atletico masih menganggap striker Argentina itu bagian penting untuk musim 2026-2027. Kontrak Alvarez juga baru berakhir pada Juni 2030. Jadi, Los Colchoneros punya posisi kuat untuk menahan kepergiannya. Menariknya, Alemany pernah bekerja di Barcelona, tetapi kini justru ikut memastikan sang striker tetap bertahan di Madrid. Atletico bukan cuma mempertahankan Alvarez, mereka juga mendatangkan bek baru. Christian Romero akhirnya punya klub baru. Fabrizio Romano mengonfirmasi bek Argentina itu segera bergabung dengan Atletico Madrid setelah kedua klub mencapai kesepakatan senilai 40 juta euro termasuk bonus. Transfer ini sekaligus menutup saga panjang soal masa depan Romero di Tottenham. Kini, Atletico memenangkan persaingan untuk bek 28 tahun tersebut. Romero membawa pengalaman Premier League dan status juara Piala Dunia ke lini belakang Diego Simeone setelah 4 musim bersama Tottenham. Dari proyek Atletico, kita pindah ke era baru Real Madrid bersama Mourinho. Real Madrid menang tipis 1-0 atas Deportivo La Coruna di Stadion Riazor dalam laga Teresa Herrera 2026. Brahim Diaz menjadi penentu kemenangan lewat gol pada menit pertama babak pertama. Los Blancos tampil cukup solid untuk mengamankan trofi pembuka era Jose Mourinho. Trofi ini jadi gelar Teresa Herrera ke-10 bagi Real Madrid, sekaligus membawa mereka ke posisi kedua dalam daftar peraih terbanyak. Dari trofi pembuka Madrid, kabar kurang menyenangkan datang dari Barcelona. Ronny Bargi harus menepi panjang setelah mengalami cedera ACL saat latihan bersama Barcelona. Winger asal Swedia itu sudah menjalani operasi lutut dan membagikan foto dari ranjang rumah sakit lewat Instagram. The road back starts now, tulis Bargi, menegaskan tekadnya untuk segera memulai proses pemulihan. Cedera ini diperkirakan membuat Ronny absen di sebagian besar musim 2026-2027. Situasi itu juga menutup peluangnya dipindahkan ke klub lain demi mendapat menit bermain reguler. Kini, fokus Ronny cuma satu, kembali ke lapangan secepat mungkin. Dari kabar cedera Barcelona, kita beralih ke panasnya bursa transfer Inggris. Chelsea akhirnya memasang batas waktu tegas untuk transfer Enzo Fernandez. Menurut Fabrizio Romano, The Blues memberi Manchester City kesepakatan sampai Jumat pukul 17.00 waktu Inggris untuk memenuhi harga yang sudah ditetapkan. City memang sudah berkomunikasi dengan kubu Enzo selama beberapa hari, tapi Chelsea tak mau melepas gelandang Argentina itu dengan harga di bawah 120 juta pound sterling. Syarat pembayarannya juga sudah disampaikan. Jadi, kalau City gagal memenuhi angka tersebut sebelum deadline, Chelsea dipastikan menutup pintu. Sambil menentukan masa depan Enzo, Chelsea juga sudah mengamankan pemain baru. Chelsea resmi menambah opsi di sektor kiri dengan merekrut Pep Cavaria dari Rayo Vallecano. Bek 28 tahun itu menaikkan kontrak sampai 2031 dan langsung mengaku tak sabar memulai petualangan di Stamford Bridge. Cavaria bukan nama instan, ia meniti karir di level bawah Spanyol bersama UE Figueres dan UE Olot sebelum naik ke Real Zaragoza, lalu Rayo pada 2022. Musim lalu, ia tampil 44 kali dan ikut membawa Rayo ke final UEFA Conference League. Dari Chelsea, kita beralih ke hasil pramusim Arsenal.
Arsenal menutup laga pramusim terakhir dengan kemenangan atas Como lewat adu penalti 4-3 di Emirates Stadium. Setelah skor 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir, Miles Lewis Kelly membawa Arsenal unggul pada menit ke-33 sebelum Como menyamakan kedudukan 10 menit berselang. Dalam adu penalti, David Raya tampil penting dengan menggagalkan 2 eksekusi Como. Christos Zolis kemudian memastikan Arsenal menang lewat penalti penentu. Hasil ini jadi modal terakhir Arsenal sebelum mengalihkan fokus ke Community Shield. Arsenal sudah menyelesaikan pramusim, kini giliran Manchester United. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Leeds United dalam laga pramusim di Croke Park, Dublin, Republik Irlandia. Joshua Zirkzee membawa MU unggul lebih dulu sebelum Brendan Anderson menyamakan skor kurang dari 15 menit kemudian. Namun, skor tetap bertahan 1-1 hingga peluit akhir. Laga kemudian dilanjutkan ke adu penalti yang dimenangkan MU lewat eksekusi Nussair Mazraoui. Hasil ini jadi pemanasan terakhir sebelum MU menghadapi AC Milan di Wirolaw, Polandia. Setelah hasil pramusim, ada kabar baru dari bawah Mister United. Sean Lamens resmi mewarisi nomor keramat Manchester United. MU mengonfirmasi kiper Belgia itu kini memakai nomor 1 setelah sebelumnya mengenakan nomor 31 di musim debutnya. Lamens juga sudah dipercaya sebagai kiper utama di Old Trafford. Nomor ini kosong setelah Altay Bayindir dipinjamkan ke Celta Vigo selama 1 musim. Menariknya, Lamens kini mengikuti jejak legenda seperti Peter Schmeichel, Edwin van der Sar, dan David De Gea yang pernah memakai nomor 1 MU. Dari Manchester United, kita tutup rangkaian transfer dengan kabar dari rival sekota. Manchester City resmi memulangkan Geronimo Rulli dari Marseille. Klub mengumumkan transfer kiper Argentina itu pada Rabu. Rulli dikontrak 2 tahun sampai musim panas 2026 plus opsi perpanjangan setahun. City membayar sekitar 1,7 juta pound sterling atau 41 miliar rupiah untuk pemain 34 tahun tersebut. Rulli bakal memakai nomor 28 di Etihad. Kehadirannya bukan untuk merebut posisi utama, melainkan menjaga pelapis Gianluigi Donnarumma. Jadi, City kini punya opsi berpengalaman di bawah Mister untuk menjaga kedalaman skuad musim depan. Itu dia rangkaian berita sepak bola terbaru hari ini. Jangan lupa terus pantengin Blessing Soccer News buat kabar bola berikutnya. Saya pamit dan sampai jumpa di berita selanjutnya.